Oke, selamat pagi menjelang siang ya, kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini. Ada yang juga hadir di Zoom, kawan-kawan media, dan di sini juga ada secara offline kawan-kawan media. Pertama-tama kami mohon maaf karena agak terlambat mulai, ada beberapa masalah teknis, tapi untung sudah selesai. Jadi kita akan mempersingkat waktu saja. Nah, perkenalkan saya Pinar Sita dari Save Our Borneo. Saya akan coba membantu memandu kegiatan kita hari ini. Jadi hari ini kita ada media briefing. Judulnya Buktikan Hukum Tajam ke Korporasi dalam Kasus Karhutla. Hal ini juga untuk menanggapi laporan KOMA atau Koalisi Menolak Asap terhadap 4 perusahaan di Kalimantan Tengah. Daripada saya yang menjelaskan, untuk mempersingkat waktu, lebih baik saya langsung lemparkan saja ke 3 narasumber. Di sini ada Eksekutif Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, ada Eksekutif Direktur Save Our Borneo, Muhammad Habibi, dan ada Eksekutif Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya, Aryo Nugroho Waluyo. Ya, dari kawan-kawan bisa langsung mungkin menjelaskan. Di sini saya lihat ada PPT ya. Di sini bisa dijelaskan. Oh, nggak usah lah. Kita harus memperpendek waktu ini. Ini sudah telat banget ini. Soalnya mau sholat Jumat kan, kawan-kawan. Nah, mungkin bisa langsung nanti narasumbernya menyampaikan langsung mengapa melakukan pelaporan hari ini, bagaimana analisis yang dilakukan terkait mengapa kita melaporkan 4 perusahaan, dan juga analisis hukumnya, apa dasar-dasar hukum kita melapor hari ini. Ya, boleh mungkin dari Pak Bayu dulu ya, baru ke Pak Habibi dan juga Pak Aryo Nugroho Waluyo. Baik. Ke PPT saya, Pak. Enggak, itu kelihatan aja di situ. Baik, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media ya, jurnalis, baik yang online ataupun yang hadir secara langsung di PPT-nya bisa dibagi Rumah Cilikriwut di Palangkaraya seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Menolak Asap atau KOMA itu mencoba mendorong ya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang lebih tegas seperti itu terhadap atau atas kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah tahun 2023 ini. Kondisi hari ini memang sudah cukup parah menurut kami. Pagi tadi kita, mungkin kawan-kawan juga ada yang ngecek seperti itu, bagaimana angka indeks standar pencemaran udara di Kota Palangkaraya ini sudah berbahaya. Itu salah satu indikator yang menurut kami penting upaya-upaya penanganan dan juga pengendalian karhutla ini dilakukan lebih maksimal oleh para pihak. Kita sudah menyampaikan ke pemerintah dalam dalam beberapa kajian ataupun hasil monitoring yang dilakukan sebelumnya, bagaimana ancaman karhutla di tahun 2023 ini akan kembali berpotensi terjadi sangat besar seperti itu. Dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih cepat dan tepat, sehingga tidak terjadi karhutla yang kita tidak inginkan seperti itu. Beberapa analisa yang kita lakukan dari indikator atau parameter umum saja, misalnya titik hotspot, Walhi melakukan kajian dalam periode Januari sampai dengan Agustus, kita menemukan sekitar 2.300 hotspot ya, atau titik panas yang tersebar di seluruh Kalimantan Tengah. Dan ini kita identifikasi berada di kabupaten yang masih memiliki ekosistem gambut atau lahan gambut. Dan spesifiknya itu berada di gambut-gambut yang diduga kuat sudah rusak ya, atau fungsi lingkungannya menurun. Kerentanan ini kita juga sudah lakukan analisisnya atau kajiannya melalui interpretasi atau melihat dari perubahan tutupan lahan menggunakan data citra satelit. Hasil analisis itu terdapat temuan setidaknya sejak periode Agustus sampai September itu sudah terjadi karhutla seluas 61.000 hektar
Dan ini akan semakin bertambah besar kalau upaya-upaya pencegahan ataupun penanggulangan karhutlanya tidak dilakukan secara cepat dan tepat seperti itu. Nah, kondisi tadi atau fakta-fakta yang sudah terjadi itu, kita ingin melihat sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap kejadian karhutla dan juga dampak-dampak turunannya, yang salah satunya adalah terkait dengan pencemaran udara atau polusi dari asap karhutla tadi. Dan kita mengidentifikasi setidaknya ada 4 perusahaan ini terjadi kebakaran hutan dan lahan di dalam area izinnya, yang mana ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk melakukan upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla. Sehingga menurut kami penting, bukan karena hanya kejadian karhutla di tahun 2023 ini saja, tapi juga kita mengidentifikasi bahwa 4 perusahaan yang kita laporkan tadi itu juga terjadi karhutla di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga penting untuk melakukan upaya penegakan hukum yang tegas ya kepada aktor-aktor ini dalam konteks pencegahan karhutla ataupun dalam konteks penanganan karhutla yang harusnya dilakukan oleh para pihak, terkhususnya aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian. Karena yang menjadi dasar lainnya juga adalah sampai hari ini Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah itu belum melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktor-aktor besar atau khususnya perusahaan ini, yang mana dari laporan yang mereka sampaikan juga itu masih belum ada perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun dalam proses penyidikan. Dan ini sesuai dengan judul media briefing kita hari ini, bagaimana upaya penegakan hukum itu harusnya juga bisa lebih tajam kepada perusahaan atau korporasi, bukan hanya kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat. Itu kawan-kawan sedikit gambaran apa yang mendasari atau melatar belakangi kami di Koalisi Menolak Asap Kalimantan Tengah untuk mendorong sebenarnya aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang tegas terhadap aktor-aktor besar tadi, sehingga ini bisa berperan sebagai upaya satu untuk pencegahan karhutla yang mungkin akan semakin luas jika tidak dilakukan, dan juga upaya-upaya penanggulangan karhutla yang lebih baik. Seperti itu mungkin gambarannya sementara. Oke. Nah, tadi belum disebutkan ya perusahaannya itu perusahaan apa? Jadi dari 4 perusahaan yang tadi pagi sudah kita laporkan ke Polda Kalimantan Tengah, itu ada 2 sektor. Pertama dari sektor kehutanan atau perkebunan hutan tanaman, itu ada PT Industrial Forest Plantation atau IFP yang berada di Kabupaten Kapuas. Terus ada PT Rimbun Seruyan, ini berada di Kabupaten Seruyan, dan 2 perkebunan sawit. Yang pertama adalah PT Globalindo Agung Lestari, itu di Kabupaten Kapuas, dan yang kedua adalah PT Karya Luhur Sejati, itu di Kabupaten Pulang Pisau. Kalau luasan yang hasil kita identifikasi atau analisis yang kita lakukan itu seluas kurang lebih 3.600 hektar. Ini ya spesifiknya 3.650-an hektar, dan ini angka yang besar ya kalau dilihat dari luasan kebakaran. Dan beberapa dasar yang lain tadi kejadian berulang terjadi karhutla di dalam area izin mereka. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Pak Bayu. Mungkin lanjut kita ke metode analisis ya terkait pelaporan ini. Mungkin bisa langsung ke Eksekutif Direkturnya Chef Orbonil yang melakukan studi. Ya, terima kasih. Jadi saya menambahkan informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bahwa dalam analisis kajian analisis berkenaan dengan karhutla yang terjadi di 4 konsesi HTI dan kelapa sawit ini, kita menggunakan metode umum yang digunakan oleh banyak pihak seperti itu. Begitu juga data-data yang kita gunakan, data-data yang dapat kita akses dan dapat kita ambil secara terbuka. Metode yang kita gunakan, kita melakukan analisis spasial berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan ini menggunakan beberapa data. Pertama itu data hotspot yang bersumber dari satelit NOAA dan Aqua, kemudian juga MODIS, dari MODIS ya,
dari Tera dan Aqua, kemudian juga dari SNPP dan NOAA. Nah, terhadap titik hotspot ini kita coba identifikasi bagaimana konsentrasi hotspot di salah satu lokasi, baik itu yang ada di dalam konsesi maupun di luar konsesi. Itu yang coba kita identifikasi. Kemudian dari konsentrasi hotspot selama periode Agustus sampai dengan September itu, kita melihat perubahan tutupan lahan yang berasal dari citra Sentinel-2 dari waktu ke waktu. Jadi mengapa Sentinel-2 yang kita gunakan? Karena dari pertimbangannya adalah karena dilihat dari resolusi temporal dan spektralnya ya. Jadi dari waktu Sentinel-2 ini dia merekam permukaan bumi itu selang 5 hari sekali. Kemudian untuk resolusi spektralnya dia sebesar 10 kali 10 meter untuk 1 piksel. Jadi kalau dibandingkan dengan citra Landsat 8 maupun 9, kami lebih memilih menggunakan Sentinel karena ketersediaannya. Kalau Landsat dia periodenya 16 hari sekali. Kemudian dari spektralnya dia 30 kali 30 cm, 30 kali 30 meter per piksel. Jadi untuk melihat perubahan tutupan lahan, Landsat itu sedikit lebih lambat. Jadi dalam kajian ini kami menggunakan Sentinel. Nah, kemudian dari perubahan tutupan lahan itu kemudian kita overlay dengan konsesi. Jadi konsesi perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan tanaman industri, diantaranya 4 perusahaan ini kita overlay. Perusahaan mana saja yang terdapat hotspot, konsentrasi hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 50%. Kemudian juga perubahan tutupan lahan dilihat dari citra Sentinel. Maka dari sejak Agustus sampai dengan 10 September, kita mendapatkan angka seluas 3.650 hektar itu. Nah, ketika kita lihat pasca itu memang terjadi peningkatan atau perluasan area kebakaran, tetapi dalam hal ini kita sampai pada 10 September saja. Sementara begitu. Artinya ke depan masih ada peluang penambahan luas kebakaran maupun konsesi yang terjadi kebakaran di dalam konsesinya begitu ya. Selanjutnya dari analisis yang kita lakukan ini kemudian kita lakukan perbandingan itu tadi. Mungkin teman-teman bisa tampilkan. Jadi perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu berdasarkan citra Sentinel-2. Jika seperti yang ada di layar itu salah satu perusahaan yang coba kami tampilkan adalah di konsesinya PT KLS ya. PT KLS ini pada tanggal 13 Agustus 2023 kebakaran itu nampak kecil. Kemudian ketika kita lihat pada 2 September kebakaran sudah meluas dengan luas sampai ribuan hektar. Nah, ini hanya salah satu area. Belum lagi di area yang lain yang juga mengalami kebakaran. Saya pikir begitu ya sementara berkenan dengan metode analisis yang kami lakukan. Berkenan dengan identifikasi kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi. Nah, Bi, kalau terkait luasan masing-masing perusahaannya sendiri mungkin bisa. Ya, jadi masing-masing perusahaan berdasarkan analisis yang kita lakukan, coba teman-teman bisa tampilkan. Untuk masing-masing perusahaan ada PT YP itu pada tahun 2023 sampai dengan 2 September itu seluas kurang lebih 441 hektar. Selanjutnya PT GAL sampai dengan 2 September ya, sampai dengan 2 September tahun 2023 itu 32 hektar. 2023. Kalau 2019 PT YP tadi seluas 267. Kemudian PT GAL di tahun 2019 itu 84. Untuk PT KLS di tahun 2019 itu 2.000
52 hektar, kemudian di tahun 2023 ini sampai dengan 2 September ya, itu 1.122 hektar. Untuk PT RS sendiri, Rimbun Serian pada tahun 2019 itu kurang lebih 1.629 hektar. Pada tahun ini sampai dengan 10 September itu 2.055 hektar. Nah, jadi kita melihat peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 2019, kemudian kita cek di tahun 2023, lokasi kebakarannya tidak jauh ya berbeda. Kalaupun lokasi kebakaran di 2019 itu hanya perbedaan lokasinya hanya sedikit. Artinya ada kebakaran yang berulang di 4 konsesi ini. Oke, berarti perusahaannya berulang, kebakarannya juga berulang di lokasi hampir sama. Nah, kalau terkait analisis hukumnya nih, Bang Aryo, mungkin bisa dijelaskan kenapa dan bagian mana nih yang salah perusahaan-perusahaan ini? Ya, apa yang dijelaskan kawan-kawan ini melanjutkan ya. Jadi dalam proses hukum kita melihat bahwa ada satu pertanggungjawaban yang bisa dimintai gitu ya di pihak korporasi. Nah, di mana pertama, secara aturan bahwa perusahaan ya, baik kebun maupun HTI, dia mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasinya. Dan pencegahan ini itu tidak cukup hanya memadamkan api, tapi juga harus menyediakan sarana dan prasarana. Bahkan sampai regu ya atau orang, dan itu sudah ada aturan dan segala macam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah permintaan atau pertanggungjawaban dalam hal ini kita akhirnya lapor ke Polda Kalimantan Tengah karena ada unsur pidananya. Nah, di mana unsur pidananya itu kita bisa lihat misalnya di Undang-Undang 32 ya tahun 2009 itu di pasal 102 di mana terlampauinya baku mutu udara gitu ya. Nah, tadi di bagian awal kita sudah dapatkan informasi udara kita itu sudah partikulat meternya ya kalau dalam ini itu dalam konteks ISPU itu dia sudah level berbahaya, dan ini tentu saja akan ada turunan dan segala macam. Nah, kami menilai bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bung Habibie tadi, bahwa ada keterulangan, itu pertama. Terus yang kedua adalah adanya kelalaian. Kenapa kita sebut kelalaian? Dalam laporan yang kita ajukan ini, itu kita mulai dari satu lokasi perusahaan di izin mereka yang belum ada hotspot, belum ada titik panas ya, sampai ke bulan berikutnya atau ke waktu berikutnya terjadilah bahkan tidak hanya hotspot tapi sudah kebakaran atau fire spot. Sehingga ini yang melatar belakangi bahwa tadi satu perusahaan itu harus mencegah, mempunyai sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi pertanyaan kepada 4 perusahaan ini. Kenapa kok sampai meluas? Ya, kenapa kok sampai meluas? Jika memang pencegahan itu sedini mungkin, nggak mungkin dong dia misalnya dari 4 hektar yang terbakar terus bisa menjadi ribuan hektar. Apa yang tadi disampaikan. Nah, ada unsur kelalaian yang kami lihat di sini. Ya, unsur kelalaian itu tidak serta-merta bahwa mereka melakukan pemadaman atau tidak. Karena selama ini banyak yang berkilah bahwa pihak perusahaan atau konsesi sudah melakukan pemadaman, tapi api terus membakar kira-kira itu. Nah, yang perlu dicek adalah sarana dan prasarana mereka, apakah sudah sesuai standar atau tidak. Dan itu kalau belum standar, maka itu masuk dalam kategori kelalaian. Dan di dalam undang-undang yang 102 tadi, terlampaunya baku mutu, itu bahasanya adalah barang siapa yang melakukan kelalaian. Nah, sehingga
dalam hal ini kawan-kawan yang kita ingin sampaikan, yang kita tuntut adalah unsur kelalaiannya. Jadi bukan dia membuka lahan karena membakar gitu, tidak. Kita tidak menuntut itu, tapi yang kita tuntut adalah tanggung jawab korporasi. Dia punya lokasi, dia harus menjaga, dia harus mencegah. Tapi ini kenapa kok terus berlangsung? Nah, sehingga ini yang menurut kami perlu adanya penegakan hukum. Dan perlu diingat kawan-kawan, ini juga menjadi perhatian kita. Tadi sudah disampaikan bahwa kita melakukan pelaporan ya. Mungkin mohon maaf pada kawan-kawan media, sudah di lokasi kita sudah tidak ada gitu, karena prosesnya memang cepat. Jadi kita lapor ke SPKT, terus ke mana? Ke Reskrim ya. Tapi waktu itu kita tidak langsung di ini karena bahasanya harus nunggu disposisi dulu dari para pimpinan. Tapi tanda lapor kita ada. Yang perlu diingat adalah di tahun 2015 pihak Polda itu kalau tidak salah ya mentersangkakan 3 perusahaan, ya 3 perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya itu di SP3-kan. Salah satu alasannya adalah yang terbakar itu di luar izin. Salah satu alasannya. Sehingga dalam hal ini yang kita laporkan ini itu kita lokasi yang terbakar di dalam izin perusahaan, ya. Jadi lokasi yang terbakar di dalam izin perusahaan. Jadi tidak ada lagi untuk mengelak bahwa ini di luar izin, kira-kira gitu. Nah, izin yang kita pakai itu adalah IUP untuk yang kebun ya. Nah, kalau untuk yang apa HT itu semua sama. IUP, HK. Jadi ini secara hukum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dia intinya ini harusnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi lagi-lagi ini kewenangan penyidik. Nah, dalam hal ini dalam laporan kita itu juga mencantumkan kewenangan penyidik ya. Salah satunya di tahun 2020 itu ada maklumat. Walaupun bukan di zaman Pak Kapolri yang sekarang. Kapolri yang sebelumnya dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan penegakan hukum secara pidana untuk di kasus karhutla. Nah, ini salah satu dasar yang kita masukkan dalam hal ini sehingga menurut kita ini sudah lengkap. Walaupun ditanya tadi apakah ini sudah di lapangan, ya kami jawab bahwa kami belum di lapangan. Ini berdasarkan data hotspot dan kita sampaikan ini merupakan petunjuk awal bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Jadi seharusnya ini ya harus ditindaklanjuti lah kira-kira. Ada petunjuk awal, gitu kan? Tinggal memastikan cross check di lapangan benar atau tidak. Nah, ini bisa lanjut prosesnya. Seharusnya begitu. Harapannya. Tapi ya kita lihat saja. Mungkin itu benar. Saya jadi kesana kemarin nanti. Ini saya highlight jadi petunjuk awal ya untuk penegak hukum bisa menindaklanjuti. Nah, untuk mempersingkat waktu kita sebelum sholat Jumat juga, saya langsung persilakan saja untuk teman-teman media atau jurnalis yang ingin bertanya, baik yang di Zoom ataupun di offline. Yang dari Zoom ada? Ya. Kalau yang offline ada? Ya, 2 orang, boleh 3 orang ya. Saya buka 3 orang aja dulu. Boleh yang dari Zoom dulu ya? Pertanyaannya saya nggak bisa lihat dari sini. Tolong dibacakan. Dari Bang Hans Nicholas Mengabai dan misalkan Pak, untuk data kebakaran tingkat posisi tersebut di tahun-tahun sebelumnya apa bisa di-share dengan salah nyata kalau cuma disebut saja. Ya. Yang kedua dari Bang Budi Basgoro, pertanyaan pertama, apakah areal seperti contoh PLS tadi itu tertanam sawit atau masih belum tertanam? Pertanyaan kedua, apakah di lokasi tempat usaha tadi merupakan kebakaran yang berulang di tahun 2006, 2015, dan 2019? Pertanyaan ketiga, apakah unsur pidananya cukup dari pelaporan ini dengan hanya berdasarkan data tadi? Sejauh mana polisi bisa diharap mampu follow up laporan ini? Mengingat pada kasus-kasus sebelumnya terlalu sedikit perusahaan yang terindikasi lalai akan ditindak. Kasus 2019 saja sampai hari ini masih belum ada yang upaya PK. Oke.
Mungkin dijawab dulu ya sebelum ke yang 2. Oke, boleh ya. Sabar ya yang 2. Wah. Nah, satu-satu dong, itu kepanjangan. Ya, aku bantu ya. Aku bantu. Nah, tadi ada yang pertama itu dia minta data kebakaran di tahun-tahun sebelumnya biar nggak salah. Langsung ngejawab ya. Itu bisa kita kita share nanti ya, karena dasar laporan kita juga bukan hanya kejadian 2023 ini, tapi kita menyatakan juga bahwa hasil monitoring yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya juga memang terjadi kebakaran berulang di dalam area konsesi seperti itu. Laporan-laporan sebelumnya juga bisa di-share nanti. Oke. Nah, yang kedua itu terkait apakah di dalam konsesi tadi itu sudah tertanam sawit atau belum. Nah, dan juga ini kan berulangnya ini apakah hanya 2019-2023, sebelum-sebelumnya bagaimana 2016, 2019, dan juga unsur pidananya apakah sudah cukup memenuhi dengan hanya melakukan des tadi. Walaupun tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa lebih dipertegas lagi, Bang. Oke, silakan. Tertanam. Yang tertanam. Udah tertanam atau belum di dalam prosesi? Ya, jadi memang sampai dengan analisis ini dilakukan ya sampai dengan 10 September itu sebagian besar memang itu di dalam konsesi tapi belum tertanam. Jadi di dalam konsesi yang belum tertanam itu yang terbakar. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2019, lokasi yang kebakaran di tahun 2019 itu ada yang sudah ditanami. Ditanami kelapa sawit dan juga sudah ditanami HTI, akasia atau eukaliptus, itu sudah ada. Nah, jadi itu. Jumlahnya berapa belum kita. Kalau tertanam. Jumlahnya itu tadi, maka sudah ada tadi. Nah, kalau terkait yang berulang tadi, apakah ini memang dari 2019 tercatat, 2016, 2019? Ya, kalau terkait dengan berulang itu kan jadi salah satu dasar yang disampaikan tadi ya. Kenapa kita memilih setidaknya yang 4 perusahaan ini itu secara dasar, secara kejadian itu menurut kita kan paling kuat karena dia berulang terjadi karhutla di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga kembali lagi kejadian karhutlanya. Makanya 4 perusahaan ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana kondisi ataupun kejadian karhutla di Kalimantan Tengah itu terjadi di dalam area konsesi. Ini perusahaan besar dan luas gitu. Dan ini tadi dari luasan kebakarannya luas dan ini adalah grup-grup besar bisa dibilang seperti itu. Grup perkebunan sawit yang besar dan juga HTI. Kalau analisanya tadi, Bang, mungkin mempertegas kembali statement yang tadi. Ya, pertama bahwa seperti yang kita sampaikan ini menjadi petunjuk awal. Kedua, maka ini tentu harus adanya gerak cepat ya. Walaupun dalam konteks untuk menutupi barang bukti lokasinya terbakarnya kan agak susah karena luasnya. Gak mungkin tiba-tiba besok polisi datang terus lokasinya sudah tidak terbakar gitu kan. Ini kecuali kalau cuma 1 kali 2 meter gitu. Artinya secara epidemi ini masih bisa dilakukan upayanya. Ya pertanyaannya adalah maukah pihak kepolisian ini melakukan penyidikan secara serius, ya kan? Nah ini yang harus menjadi PR gitu ya, yang harus bisa diselesaikan. Karena tanpa itu ya kita tidak akan tahu gitu ya bahwa prosesnya akan berjalan atau tidak. Nah sehingga ya dengan posisi ini dan kita sudah buka gitu ya, harapannya semua orang ya, baik kawan-kawan media juga kita berharap untuk mengawal proses ini gitu ya, karena memang apa yang kita lakukan hari ini juga belajar daripada putusan-putusan pengadilan yang ada. Walaupun untuk di Kalimantan Tengah memang hanya sedikit. Untuk yang korporasi, saya ulangi, untuk yang korporasi itu hanya sedikit yang ditegakkan hukum. Tapi kalau untuk masyarakat itu bisa ratusan, bisa dicek itu. Hari ini saja tadi berapa? 13 orang per Agustus. Tapi satu perusahaan itu satu pun tidak ada, ya, yang disidik ataupun ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Sebenarnya pemikirannya adalah sederhana, bahwa lokasinya terbakar dan itu di area izin mereka,
Nah itu bisa ditanya-tanya tuh, kok kenapa bisa terbakar? Sarana dan prasarana seperti apa? Nah makanya saya kembali lagi bahwa yang kita tuntut atau yang kita harus usut oleh penyidik adalah unsur kelalaian, apakah sapras mereka sudah sesuai. Misalnya ada nggak di situ menara pantau api misalnya. Nah menara pantau api ini dia nggak harus kelihatan nih ya, dan tidak hanya menara saja tapi juga harus ada yang jaga gitu loh ya. Kalau hanya menara doang nggak ada yang jaga, terus nggak ada peralatan ini kan mustahil. Nah ini menurut kami ini yang belum begitu banyak diekspor, dan kalau kita melihat pemadaman-pemadaman yang ada ya, baik dilakukan oleh pemerintah, ini kita sebenarnya sangat prihatin. Jadi tidak sesuai dengan safety dan segala macam, apalagi di perusahaan nih. Nah ini perlu dicek gitu ya. Nah kenapa kita menyoal perusahaan? Karena dia punya sumber daya. Satu itu kewajiban, tapi dia juga punya sumber daya. Artinya dia punya satu keuangan yang seharusnya ini bagian yang harus menjadi pengeluaran gitu ya, yang harus masuk dalam keuangan mereka. Dan ini ya ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan gitu loh, karena selama ini kan banyak yang memojokkan gitu ya, bahwa mereka membuka dengan cara membakar kan gitu, walaupun ini tidak pernah dibuktikan oleh penyidik ya. Nah persoalannya adalah mereka melakukan pencegahan atau tidak, saprasnya seperti apa. Jadi dua ini saja unsur sederhananya. Nah yang nanti proses selanjutnya tentu ahli menghitung soal kerugian lingkungannya. Tapi untuk pihak penyidik saya pikir menemukan alat bukti ini itu tidak susah. Wong masyarakat aja bisa dengan cepat, kenapa perusahaan tidak gitu loh. Karena nah di kami ini juga tidak hanya peta tapi juga menunjukkan titik koordinat yang bisa didatangi. Dan apa ya? Mungkin nanti ya. Nanti aja. Nanti aja. Di bagian akhir. Berarti lanjut ya, dua penanya tadi boleh? Koalisi koalisi menolak asap. Koalisi menolak asap. Ya. Seberapa Jadi belum titik koma itu. proses menyumbang Jangan disebut. asap di Kalimantan Tengah? Berapa persentase dampak yang dihasilkan dari situ kebakaran itu dan data terkait lagi. Lalu bagaimana perbandingan karhutla yang terjadi di kawasan konsesi pada tahun 2019 dan tahun 2023? Lalu seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Direktur LBH, apa saja yang harus disiapkan oleh pihak perusahaan untuk mencegah karhutla di kawasan konsesinya itu? Saya mungkin dijelaskan secara lebih detail, mungkin harapannya segala macam gitu. Seperti itu sih pertanyaannya. Oke. Banyak juga ya pertanyaannya, beranak gitu. Yang di belakang nanti dulu ya, dijawab dulu yang ini. Jangan gitu, ya udah langsung aja nanya. Langsung. Ya nanya dulu. Berarti ini Nanti dijawab aja kalau gitu. Ya. Berarti ini dijawab dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kayak. Oh ya, nanti bisa dibagi. Seberapa besar korporasi menyumbang asap, presentasi dampak yang ditimbulkan dari asap yang karhutla yang dihasilkan oleh korporasi ini seberapa besar? Ya, kalau melihat dari hasil analisis yang kita lakukan tadi ya, kenapa kita bilang perusahaan ini menjadi salah satu aktor yang berkontribusi terhadap kejadian karhutla ataupun dampaknya tadi, polusi asapnya ya. Karena sebarannya, kita bisa lihat nih, kalau kita ambil contoh dua aja dari perusahaan perkebunan sawit tadi, Globalindo dan PT KLS, itu dia berada di lokasi-lokasi yang dekat dengan misalnya Kota Palangkaraya. Secara analisis spasial menggunakan data hotspot, data kebakaran, dan juga data dari BMKG terkait dengan arah angin, kita bisa melihat tuh. Dan di dalam citra juga kelihatan dia, asap itu paling besar terjadi di daerah yang tadi kebakarannya luas, dan itu berada di dalam konsesi. Dan asap ini dia terbawa oleh angin yang mengarah ke bagian tengah dari Kalimantan Tengah. Dalam hal ini Kota Palangkaraya dan sekitarnya itu adalah menjadi pusat dari perputaran angin yang membawa polusi asap yang dihasilkan dari karhutla tadi.
Jadi dua perusahaan itu sebenarnya bisa dengan mudah dilihat dan juga menggunakan banyak sekali platform yang tersedia ya, baik misalnya BRIN ataupun hotspot dari platformnya Sipong KLHK ataupun yang lain-lain, itu bisa sangat jelas kelihatan dari mana sumber karhutla dan asap yang dihasilkannya, dan ini dia terkonsentrasi ke daerah mana saja. Dan kalau terkait dengan kontribusi terhadap menurunnya kualitas udara ya, atau dari ISPU yang dilaporkan seperti itu sangat besar deh. Bagaimana kejadian karhutla di lokasi-lokasi tadi itu langsung dia merubah situasi udara yang ada di sekitar konsesi ataupun di wilayah lain yang memang dia terlewati oleh angin itu. Iya. Kalau dilihat juga itu nambahin dikit ya Pak. Kayak misalnya di Kapuas, itu juga kan masuk dalam top 5 besar ya, 5 besar kejadian karhutla terbesar di Kalteng. Nah, selanjutnya nih, terkait dengan perbandingan karhutla 2019, 2023 tadi ya Mas ya? Di konsesi. Gimana tuh, apakah sama aja atau lebih buruk 2023? Ya, jadi memang karena ini ya, rentang waktu kemaraunya saja yang berbeda. Jadi kalau 2019 itu dia puncak kemaraunya itu di Oktober ya, kalau di Oktober. Kemudian ini sudah di bulan Oktober, jadi kalau situasinya itu hampir kurang lebih. Kalau dibandingkan per 9 September tahun ini 2023, luas kebakaran di tahun 2019 itu untuk beberapa perusahaan itu lebih luas sampai dengan 10 September. Tetapi kalau kita lihat dari 10 September ke sekarang, itu kondisinya hampir berimbang. Jadi lokasi yang sebelumnya juga kebakarannya tuh luas, tahun ini juga sama. Misal KLS, itu di bagian utara dan selatan, atau bagian barat timur ya, bagian barat timurnya juga mengalami kebakaran, di bagian timurnya juga mengalami kebakaran. Jadi hampir kualitasnya hampir sama saja. Kalau dilihat dari kualitas tingkat kerapatan hotspot dan luas area kebakaran. Saya kira begitu ya. Tapi bahwa kebakaran di dalam konsesi itu berapa persen dia berkontribusi menghasilkan asap, nah itu sulit kita hitung. Yang ini dari perusahaan ini sekian ton misalnya kan agak susah. Tetapi karena dia kebakaran dan mayoritas itu adalah gambut, maka ya dia berkontribusi seluas area kebakarannya itu. Bahwa volume asapnya berapa banyak itu sulit kita hitung. Oke. Nah, selanjutnya tadi Bang, terkait apa saja yang harus disiapkan perusahaan-perusahaan ya, yang dimana konsesinya terbakar. Ya. Sarpras kah apa? Jadi ada satu peraturan ya, itu Permen LHK nomor 32 kalau mau dicatat 2016. Ini tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, Permen LHK nomor 32 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan. Ini sebenarnya kayaknya hasil gugatan kemarin ya. Nah, jadi kalau melihat sarana dan prasarana itu, satu itu dilihat dari konsesi atau luas izin. Nah, ini juga akan merujuk kepada berapa orang yang harus siaga di situ. Ini ada hitung-hitungannya. Jadi luasan itu juga semakin luas maka harus semakin banyak, kan gitu. Karena ini kan logikanya kan, kalau dia yang pasti nggak akan mungkin kalau lokasinya banyak tapi personelnya cuma 1-2 orang, ya itu bunuh diri kan begitu. Nah, itu ada hitung-hitungannya di aturan ini. Itu satu. Kedua adalah ya selain sumber daya manusianya juga saprasnya, ya saprasnya standar lah ya. Bagaimana ada selang api dan segala macam, itu lagi-lagi ada di peraturan ini, bisa dilihat. Sama juga manajemennya ya, terkait dengan pemantauan apalagi, dan tidak hanya secara fisik, tapi juga semacam ada secara yang dilakukan juga, yang kawan-kawan lakukan ini, yaitu menggunakan penginderaan pencitraan atau penginderaan jauh bahasa yang lain. Dan itu bisa dilihat. Sekarang kita ini sudah canggih lah, kira-kira begitu. Jadi bisa melihat dan bisa memantau karena itu adalah lokasi mereka, kan begitu. Nah, ini
hal-hal yang menjadi satu unsur sebenarnya yang bisa pihak perusahaan itu dimintai pertanggungjawaban kalau itu tidak sesuai. Nah, pasti ini akan menjadi tantangan ya bagi pihak kepolisian atau penyidik misalnya ke lapangan, terus tiba-tiba ada semua, ya kan? Yang tadi seharusnya berapa orang segala macam, kita tanya, atau di sumber daya manusia dia tidak hanya orang, tapi dia sudah mendapatkan pendidikan apa, itu juga penting dalam peraturan ini, sehingga dia mempunyai pengetahuan, punya wawasan bagaimana cara memadamkan api, nggak hanya sekedar gitu ya. Nah, ini juga dicek pelatihannya kapan, ya kan, dilakukan di mana dan semacam, sehingga ini satu kesatuan komplit gitu, tidak hanya baju pemadam atau selang berapa, tidak gitu, tapi itu juga menjadi satu unsur gitu. Terakhir tadi Bang Ido, Mas sudah ingat Bang? Tadi kan disebut ada 2.300-an titik panas atau titik api ya tadi ya, bilang Hotspot. Nah, itu bisa nggak kita tahu berapa sih konfidensinya, apakah di atas 60% gitu, sehingga kita bisa tahu itu seberapa besar titik panasnya gitu. Dan itu apakah diketahui ada dari berapa perusahaan yang ditemukannya titik hotspot itu ya? Lalu kenapa hanya 4 perusahaan yang dilaporkan dari misalnya sebaran titik panas yang di kawan-kawan? Nah, tadi kan juga secara teknis nih, pertanyaan teknis tadi juga disebut bahwa dari pantauan satelit itu dioperasi menggunakan izin kan ya, tapi izin yang digunakan itu izin kenapa nggak gitu? Dan apakah itu ada di dalam angkutan usaha, dan mungkin ada alasannya antara izin dan nanti itu aja sih. Ada 4 pertanyaan nih. Ya. Satu-satu ya. Terima kasih Bang Ido. Pertanyaan pertama terkait dengan tingkat kepercayaan ya. Jadi gitu. yang 2.300 tadi memang itu menggunakan beberapa satelit ya. Kita sepakati kemarin menggunakan NOAA dan juga MODIS seperti itu. Dan kita batasi adalah tingkat kepercayaan atau confidence-nya itu ada 50 ke atas. Sehingga dalam proses analisis juga kita bisa mempertanggungjawabkan seperti itu. Dan selain tingkat kepercayaan, kita juga menganalisa berdasarkan sebaran ya, sebaran hotspot tadi. Kalau dia ada misalnya dalam satu area atau wilayah tingkat kepercayaannya 50, terus dia sangat rapat sekali persebarannya, itu indikasi kuat terjadi karhutla atau dia berubah menjadi fire spot seperti itu. Jadi beberapa parameter itu dan data itulah yang kita pakai untuk melakukan analisa. Dan sebarannya memang dia cukup banyak ya. Yang saya sampaikan di awal tadi, kita memang spesifik kepada kabupaten-kabupaten yang secara hasil monitoring dan juga kajian-kajian yang dilakukan itu memang menjadi kabupaten yang langganan terjadi karhutla. Dan kita lihat lagi spesifik ke dalam lokasi atau sebaran hotspot ataupun yang sudah menjadi fire spot adalah ekosistem gambut atau lahan gambut yang memang bisa dibilang rusak ya. Dia berbeda dengan sudah tidak berfungsi sesuai dengan kondisi alaminya seperti itu. Entah dia karena ada intervensi kegiatan perkebunan atau pertanian dan yang lain-lain. Karena kondisi alami gambut itu kan dia harus basah tergenang, sehingga potensi dia kering atau dia menjadi area terbakar itu sebenarnya bisa dicegah kalau kondisi alaminya tadi itu bisa dipulihkan atau dipastikan seperti itu. Kabupatennya tadi dia berada di kabupaten-kabupaten yang memiliki ekosistem gambut dan spesifik di lahan-lahan gambut yang kita nilai itu rusak. Terus jumlah perusahaannya memang lebih. Kalau hasil analisis yang dilakukan oleh Walhi saja misalnya itu ada setidaknya 13 konsesi dari sektor kehutanan dan perkebunan. Cuman kenapa kita mengambil 4 ini? Kita melihat tadi ya,
unsur ataupun indikasi kuat terjadi kelalaian dalam mereka atau tindak pidana kelalaian yang unsur kelalaian yang mereka lakukan karena pencegahannya tidak dilakukan dan juga penanganan karhutlanya tidak dilakukan. Dan ini bukan terjadi hanya di tahun 2023 tapi juga di 2019 atau 2015. Dan lagi-lagi semua hal itu menjadi bukti awal atau apa bahasanya tadi? Petunjuk awal, sehingga kalau tadi beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sebelumnya, misalnya mereka tertahan dengan alasan-alasan yang ya bisa dibilang lemah seperti itu, kita siapkan petunjuk awal yang sangat, ya bisa dibilang sangat kuat ya untuk mereka melakukan upaya penegakan hukum. Terus? Nah kalau tadi terkait berapa sebaran titiknya ya tadi Bang? Hanya titik hotspotnya itu, apakah diketahui berapa sebaran? Oh sudah. Ya, kalau sebaran spesifik per kabupaten atau per kawasan hidrologis gambut sebenarnya kita sudah pernah rilis itu di media kampanyenya Walhi. Tapi kalau yang terakhir hasil analisis 4 di beberapa kabupaten ya yang kita identifikasi ini paling luas kayak Kapuas, terus Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, Seruyan dan Barito Selatan, itu adalah beberapa kabupaten yang menyumbang angka paling luas terkait dengan karhutla dari total 69.000 hektar sampai dengan September kemarin. Ini belum sampai Oktober ya dihitung karena tadi ya keterbatasan data dan kita juga perlu untuk melakukan proses-proses analisis, sehingga sebenarnya 4 ini menjadi apa ya, bisa menjadi pemantik untuk juga menindaklanjuti perusahaan-perusahaan lain yang sebenarnya secara fakta di lapangan dan indikasinya sangat kuat itu terjadi karhutla di dalam izin mereka. Yang terakhir tadi, mengapa menggunakan IUP bukan HGU? Pertimbangannya apa? Gitu ya Bang ya? Ya, di Undang-Undang Perkebunan ya, di pasal 42 itu, dan akhirnya dikuatkan oleh putusan MK, di mana sebelumnya yang bisa dikatakan sah atau bisa melakukan penanaman gitu ya oleh perkebunan itu dia mempunyai IUP dan atau HGU ya. Tapi setelah ada putusan MK ini kedua-duanya, jadi tidak dipisah. Sehingga dalam hal ini kita merujuk kepada itu, pakai IUP saja sudah cukup. Karena harus memang dia juga harus ada HGU, tapi IUP juga menjadi salah satu hal yang harus ada. Sama juga di HTI. Nah sehingga ya ini bukan soal apa, intinya ini di wilayah izin, dan IUP itu kan dari proses ya, dia sudah ada AMDAL apa dan segala macamnya. Artinya di AMDAL sendiri kan kita tahu bahwa ini kan satu usaha yang sangat rentan akan terjadi kebakaran, sehingga sedini mungkin pihak pengelola ya pengusaha gitu ini sudah harus memikirkan itu gitu. Tambah lagi ada peraturan-peraturan tadi yang di 2016 gitu ya terkait pencegahan itu. Jumatan sudah. Ada lagi. Jumatan sudah. Aku coba. Enggak usah ya, nanti aja kita bikin Ya, pertama kita kemarin memang satu yang kita karena belajar juga yang sebelumnya pernah juga ada yang disidik terus aja di SP3, makanya kita memang ingin melihat dari segi di lokasi perizinan itu satu. Kedua adalah ini perusahaan yang kita anggap sering terbakar gitu ya secara hotspot ya, berulang ulang tapi tanpa ada penindakan. Itu yang selanjutnya. Yang ketiga ini merupakan anak perusahaan yang grupnya besar. Artinya kalau ini ditindak, ini juga akan menjadi efek jerah bagi perusahaan-perusahaan lain yang di bawah grupnya. Harapannya itu. Jadi kita tidak mengambil yang mohon maaf perusahaan-perusahaan yang kecil gitu ya. Nggak tahu juga. Ya nggak tahu ininya. Tapi yang jelas ini perusahaan besar sehingga seharusnya dia mempunyai manajemen dan segala macam yang kuat begitu. Lalai. Ya begitu. Apalagi yang nggak ada. Ya, ada lagi selanjutnya atau sudah cukup? Karena nih kawan-kawan juga harus sholat Jumat ya hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti juga akan dibagikan press release dari Walhi kepada teman-teman jurnalis, dan
kami semua termasuk saya juga di sini berharap bahwa laporan ini bisa ditindaklanjuti dan berharap juga ya, nah itu maksudnya Pak. Maksud saya mau memberikan Anda waktu untuk membacakan. Oh, Anda saya ya Tuhan. Sudah serak kata Ariel. Nah, jadi sebenarnya di sini saya menyimpulkan saja bahwa ada 3 tujuan, ada 3 poin tuntutan yang ingin dicapai atau diterima oleh koalisi menolak asap ini adalah: 1, mendesak Polda Kalimantan Tengah untuk memproses laporan yang disampaikan Koma dan melakukan upaya penegakan hukum kepada keempat perusahaan terkait kejadian karhutla di dalam areal izin. Yang kedua, melakukan upaya penegakan hukum di lokasi karhutla pada perusahaan lain yang juga terjadi di dalam area izinnya. Dan ketiga, melakukan proses penegakan hukum terkait kasus karhutla di Kalimantan Tengah secara transparan dan maksimal. Berharap ada kabar baik. Dan terima kasih buat rekan-rekan media baik yang online maupun offline yang sudah hadir di tempat ini. Dan berharap ini juga bisa jadi informasi yang bisa tersebar luas supaya masyarakat Kalimantan Tengah lebih sadar lagi dan penegak hukum juga bisa menindaklanjuti. Akhir kata, terima kasih untuk yang sudah hadir dan salam adil dan lestari. Lestari.